Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang dengan kesungguhan hati. Jikalau pada malam hari ini kita sudah mungkin beraktivitas seharian dan malam hari ini kita bergabung kembali di Mesbah Doa. Kita mau benar-benar menikmati kasih Tuhan. Kita mau menghormati setiap pengorbanan yang sudah Tuhan nyatakan untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Jikalau Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau, kami menikmati kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan Engkau telah menebus setiap kami. Pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap kami. Sungguh betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang rela mati untuk menebus setiap kami. Kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan malam hari ini, bahkan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan itu Tuhan. Karenanya Tuhan terus pimpin setiap kami, ubah hidup setiap kami agar menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Perbaharui setiap pikiran kami, agar pikiran-pikiran kami boleh memiliki seperti Engkau Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami mau bersyukur. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu telah mengerjakan keselamatan buat kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan. Amin. Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Engkau setia Tuhan. Amin. Dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan
besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan yang selamatkan kami. Kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Yesus, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Salib-Mu, biar kasih-Mu Tuhan boleh mengalir. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi, salib-Mu telah mengerjakan. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan, keselamatan yang terima kasih Tuhan besar bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu terbesar. Engkau rela disiksa untuk kami, disalib bagi kami. Sungguh kasih-Mu termegah Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir setiap kita malam hari ini. Rasakan kasih-Nya. Yes, Jesus, Jesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu terbesar, termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Sungguh kasih-Mu terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, kasih-Mu terbesar.
betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar malam hari ini kami mau ambil waktu. Mari saudara ambil waktu sejenak. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih-Nya yang luar biasa atas setiap kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami saat ini, jangan pernah putus pengharapanmu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang bangkit, punya Allah yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kami umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sebab tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan kami. Karena itu kami tahu tidak pernah salah kami memilih Engkau. Dan kami bersyukur kalau Tuhan juga yang memilih kami untuk menjadi orang-orang tebusan-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami bersyukur kami dapat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Bapa, tidak ada yang lain yang pernah datang dari surga turun ke bumi dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan ke surga. Kami bersyukur Tuhan, urapi setiap kami hari ini.
Perdengarkan firman-Mu bagi kami. Kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan, menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita bersyukur punya Tuhan yang dia bukan hanya lahir ke dunia, tapi dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. 4 peristiwa besar sudah kita lihat, kita alami, tetapi satu yang belum, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita juga bersyukur bahwa dia Tuhan yang datang dari surga, sebab hanya yang datang dari surga yang bisa naik ke surga. Tidak ada tokoh agama yang lain yang datang dari surga dan berkata, aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Hanya Tuhan Yesus. Makanya bilang kanan kirimu, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan yang lain, saudara ya. Jangan coba-coba lock out. Karena sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau buka bersama langsung saja. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 mulai, saudara. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus ya perbuat dan apa yang dia katakan ketika dia naik ke surga. Lihat bersama Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Mulai 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, baca, engkau? Baca dengan suara yang keras ya. Saya suruh saudara baca, supaya ada aktivitas toh. Saya hari ini khotbah 5 kali. Jadi kita sama-sama beraktivitas ya. Jangan cuma datang duduk diam pulang jadi jemaat yang ya diam-diam baik. Jadi saya suruh baca Alkitab supaya baca. Karena saya tahu ini pada rajin baca Alkitab. Insya Allah. Dari kata aminnya saya sudah tahu sih ya. Jawabnya 1, 2, 3, engkau. Tetapi lanjut, kalau sesudah ia mengatakan demikian, apa saudara? Terangkatlah oleh mereka dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang. Dan berkata kepada mereka apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan Bapak Ibu, saya tuh kalau ke Israel, saya selalu berkunjung ke gereja kenaikan Tuhan Yesus. Di situ ada satu batu yang dipercayai menjadi tempat terakhir Yesus menapakkan kaki di bumi sebelum dia naik ke surga. Ya, dan saya bisa membayangkan keadaan itu. Coba saudara bayangkan kalau kita ada di situ terus melihat Yesus itu terangkat. Itu tolong bayangkan saja. Yesus, jangan bayangkan Superman. Yesus lagi ngobrol, tiba-tiba dia terangkat naik ke surga. Itu pemandangan yang wow enggak? 3 kali wownya. Biar enggak ngantuk toh. Itu pemandangan yang wow. Saking wow-wownya itu murid-murid terpesona. Lagi mereka terpesona melihat Yesus naik ke surga, tiba-tiba 2 malaikat muncul. Lalu berkata apa? Hai orang-orang Galilea, kenapa engkau terpesona melongo melihat ke atas? Yesus yang naik ini dia akan datang kembali dengan cara yang sama ketika engkau melihat dia naik ke surga. Berita tentang
Kenaikan Kristus sudah terjadi. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Yang belum terjadi adalah kedatangan Tuhan. Lalu kita lihat, waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya ketika dia masih ada di bumi, dia bilang, aku sebentar lagi akan pergi meninggalkan kalian semua. Lalu Petrus bilang, siapa yang mau ambil kau? Mau disuruh pergi kemana? Langkahi dulu mayatku, kata Petrus. Lalu malaikat bilang, pret. Karena Petrus ternyata menyangkal Yesus 3 kali. Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok itu kamu menyangkal aku 3 kali. Dan Yesus berkata, aku akan pergi. Tapi kamu jangan gelisah, jangan takut. Sebab aku akan pergi, coba kita lihat bersama. Buka Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-3. Baca Alkitab ya saudara, tolong perhatikan yang di layar. Sia-sia saya khotbah, sudah tayangkan ayat. Saudara cuma melongo juga kayak itu orang-orang Galilea. Enggak nangkep apa-apa, enggak mengerti apa-apa, pulang datang dan pergi ya sama saja. Baca bersama yuk. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku apa? Tentulah, sebab aku pergi ke situ untuk tempat bagimu. Ayat yang berikutnya dikatakan, dan apabila aku akan apa? Untuk amin. Jadi goal dari pengiringan kita kepada Tuhan adalah di mana Yesus berada, di situ kita. Jadi siapa yang mau masuk ke surga bersama Tuhan Yesus? Yang mau aja angkat tangan, yang gak mau pulang saja. Terus ngapain gitu saudara datang ke sini? Kita mau di surga karena disitulah tempat Yesus berada. Dan dia bilang di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya. Yesus pergi menyediakan tempat. Apakah semua orang Kristen boleh masuk ke situ? Semua orang Kristen bisa masuk di situ? Enggak bisa? Contohnya begini, ada rumah di Citraland yang kosong. Terus saudara masuk ke situ, ujuk-ujuk mau tinggal. Kira-kira diapain sama security? Kenapa diusir? Ya. Kenapa diusir saudara? Ya karena tidak semua orang boleh sembarangan pergi tinggal di situ. Harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya kalau kamu mau tinggal di situ pertama beli dulu toh. Bayar harganya. Ya toh. Kalau Citraland aja yang ada di bumi tidak sembarang orang bisa masuk. Apalagi sorga. Sorga itu tempat yang mulia. Itu tempat Tuhan bersemayam. Dan dia bilang dia rindu di mana dia ada, kita ada. Masalahnya tidak semua orang bisa masuk ke sana. Satu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dia bilang begini, kerajaan sorga seumpama seorang raja yang bikin perjamuan pesta untuk anaknya. Lalu dia pilih tamu-tamu undangan. Dia kirim undangan. Tapi ketika pesta itu sudah mau berlangsung, para undangannya ini belum datang. Padahal dia sudah sediakan makanan. Dia suruh hamba-hambanya, coba kamu hubungi itu para tamu undangan. Suruh mereka datang. Para hambanya pergi dan ditanya. Tamu undangannya semua berkata begini, sorry aku gak bisa datang. Kenapa? Sibuk ngurusi kerjaanku. Yang satu ngomong, sorry aku sibuk ngurusi kebunku. Yang satu, sorry aku ini ngatur pegawai-pegawaiku. Sibuk, semuanya tidak ada waktu untuk datang ke pesta perkawinan anak domba. Lalu raja itu bilang, kalau begitu kamu pergi aja di perempatan jalan. Pergi ke pasar-pasar. Undang orang-orang yang di pinggir jalan, siapapun yang mau silakan saja dia datang. Yang penting dia mau datang.
Datanglah orang berdosa, orang benar, orang lapar, orang disuruh makan gratis pasti datang. Pesta ini, raja lagi yang punya pesta. Makan gratis senang enggak? Jangan mau yang selalu gratisan saudara ya. Datang semua orang, Alkitab bilang datanglah orang berdosa, orang benar, orang salah, orang jahat, datang semua di situ. Disuruh makan, tapi raja itu berkeliling. Lalu dia dapati ada satu orang yang tidak pakai baju pesta. Dan dia bilang begini, kenapa kamu berani datang ke pestaku? Kamu tidak pakai baju pesta, kamu tidak menghormati aku. Pakaian itu bicara tentang identitas. Untuk bisa menghadap Tuhan kelak dia datang kembali yang kedua, kita harus memakai pakaian yang disediakan Tuhan. Supaya kita layak masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Pakaian itu identitas diri saudara. Ya, kalau kau suka pakai baju yang bolong-bolong, jangan kau marah kalau dihina orang. Halo wanita-wanita. Kalau kau punya harga diri, maka jagalah penampilanmu, amin. Kau pakai baju bolong semua, tapi dibilang perempuan murahan kau marah. Ya memang orang Kentucky aja pahanya mahal. Kau pahamu diler-ler, terus kalau dibilang perempuan murahan kau marah. Jati dirimu itu ada di pakaianmu. Kau mau ke gereja pakailah baju yang pantas. Jangan pakai you can see, nanti angkat tangan keteknya ganggu orang. Amin. Memang orang-orang Kristen ini perlu dikhotbahi memang. Baju itu bicara identitas. Hello. Jangan sampai kuntilanak minder sama kita. Kena mental kuntilanak. Dia bilang saya baju saya satu, panjang sampai di bawah. Cuma satu bolong di belakang. Karena kuntilanak. Orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana, depan bolong, belakang bolong, sini bolong. Kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Hello, bertobat. Untuk menghadiri pesta perjamuan kawin anak domba, mau atau tidak, kau siap atau tidak, kita harus pakai pakaian yang ditentukan oleh Tuhan. Pakaiannya apa? Saya suruh baca sekarang semua ya, kita buka yuk. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Baca satu kali saudara, ada yang namanya Yohanes, Rasul Yohanes. Dia dibuang di Pulau Patmos. Dan Tuhan kasih lihat penglihatan. Dan penglihatan ini tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang bagaimana orang Kristen kelak ketika sudah meninggalkan dunia ini. Di dalam kitab Wahyu, supaya saudara mengerti, baca ini ayat, jangan dilewatkan. Yang ngantuk tolong tampar-tampar dulu mukanya, supaya kalau kau ngantuk di gereja ngapain, mending kau keluar. Ya, yang pertama kau diketawain setan. Yang kedua kau mengganggu mata saya. Saya khotbah berkeringat loh. Terus lihat ada di bawah. Rasanya mau saya balang. Enggak dosa itu, kalau dibalang itu enggak dosa. Jadi tolong baca ini Alkitab supaya enggak ngantuk. Baca ini ayat supaya pulang dapat sesuatu, katakan. Dan gak usah khotbah yang enak-enak sekarang sama jemaat ini. Mas saya enggak dimarahin juga, enggak bertobat. Saya keringetan loh, panas ini, panas. Kenapa panas saudara ya? Neraka mulai bocor tipis. Supaya kau bertobat tahu benar. Yuk. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, 1, 2, 3. Kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Dari segala bangsa berdiri di hadapan tahta dan memakai dan pakai jubah putih, sekelompok besar orang di hadapan tahta Allah di sorga. Baca berikutnya, dan dengan suara nyaring mereka, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata,
Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari berkata kepadaku, baca. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci. Dan ayat berikutnya, mereka tidak akan apa? Menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di surga tidak ada lagi air mata. Di surga nggak ada tangisan, di surga tidak ada penderitaan, di surga tidak ada orang marah-marah, amin. Kalau jelek kamu jelas tak boleh. Kalau jelek aja nggak boleh marah-marah, apalagi cantik, nanti jadi jelek. Tapi jelek cantik dilarang marah-marah. Saya satu kali tanya sama bapak-bapak, Pak, Bapak pilih istri jelek tapi nggak marah-marah atau istri cantik tapi marah-marah? Bapak-bapak pilih siapa? Istri cantik tapi marah-marah atau jelek tapi nggak marah-marah? Lalu bapak itu jawab saya gini, saya yang cantik aja deh Bu, marah-marah nggak apa-apa. Kalau marah-marah bisa dirubah dengan firman Tuhan. Tapi kalau udah jelek, marah-marah, tidak marah-marah susah Bu dirubah. Mukanya itu harus operasi keluar duit banyak. Saudara, di surga tuh enggak ada orang marah-marah. Ya. Di surga itu orang yang hidup dalam kekudusan. Satu kali ada seorang bapak, istrinya baru meninggal. Dia tanya sama saya, Bu Debbie, nanti di surga saya ini masih kenal enggak sama istri saya? Saya bilang, Bapak ini luar biasa, suami yang luar biasa. Cinta sama istri. Istri sudah meninggal, di surga pengen kenal. Saya serius nanya Bu Debbie, kira-kira saya masih kenal enggak sama istri saya di surga? Kami masih jatuh cinta enggak? Pak, saya ini belum pernah mati kebetulan. Jadi Bapak enggak usah tanya begitu. Saya tidak tahu. Bapak itu coba tanya yang ada saja di Alkitab. Ya, kenapa Pak? Bapak cinta banget tuh, masih mau jatuh cinta sama istrinya di surga? Enggak Bu, soalnya kan saya ini mau kawin lagi. Terus saya takut nanti di surga istri saya yang lama berantem sama istri baru. Tunggu. Maksud Bapak, mereka berantem memperebutkan Bapak begitu? Hello? Bapak pede banget masuk surga ya, siapa tahu Bapak di neraka. Ya, ternyata dia takut istrinya berantem. Ya, saya bilang Pak, setahu saya di sorga itu ndak ada orang kawin mengawinkan. Sudah tidak ada cemburu. Jangan kau berharap di sorga ada bidadari. Hello? Itu bukan sorganya orang Kristen yang ada bidadari. Di sorga kita ndak ada bidadari. Amin. Tidak ada seks lagi di sana. Amin. Karena kita sudah dirubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi nggak ada seks. Satu kali ada istri tanya sama suaminya, Pak, kira-kira nih aku mati. Terus kowe nikah lagi. Terus nanti nih kita sama-sama mati, di surga kowe pilih aku atau istrimu yang baru. Suaminya pusing mikir, lalu dia bilang, aku masuk neraka aja sayang. Gak apa-apa deh, karena kayaknya lebih enak di neraka daripada lu berantem lagi di surga ya. Lu cemburu lagi di surga. Di surga ndak ada cemburu, ndak ada marah. Alkitab berkata tidak ada air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada amarah. Makanya saya itu berapa kali ketemu orang yang pernah mati, lalu dibawa ke surga dan Tuhan suruh pulang lagi. Saya ketemu ibu gembala di Australia, dia divonis dokter cancer, tidak ada harapan pasti mati. Dia mati, dibawa Tuhan ke surga.
Waktu di surga dia bilang, Bu enak banget, tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kecewa. Di surga itu hanya ada damai sejahtera. Lalu Tuhan bilang, Bu kamu belum waktunya, kamu harus kembali ke dunia. Dia bilang apa? Nggak mau Tuhan. Semua orang yang pernah ke surga mati, disuruh balik, nggak mau. Tapi ini yang di dunia masih pada betah di sini. Sebagai orang percaya Yesus, jangan takut karena surga itu benar mulia. Orang yang pernah lihat surga, yang pernah dibawa ke sana, mereka cerita semua. Mereka tidak mau balik ke bumi. Kita harus percaya surga itu ada, tetapi ketika Yohanes dibawa ke Pulau Patmos, dia melihat tua-tua berdiri di sana. Lalu dia melihat ada sekelompok orang, kelompok besar orang yang pakai jubah putih. Mereka di surga nyanyi memuji-muji Allah di depan takhta anak domba Allah. Lalu tua-tua itu tanya sama Yohanes, kamu tahu nggak siapa mereka itu yang memakai jubah putih itu? Yohanes bilang apa? Tuanku lah yang tahu siapa mereka. Karena aku enggak tahu. Perhatikan garis besarnya. Kenapa tua-tua itu bertanya siapa mereka? Kamu tahu enggak siapa mereka yang pakai jubah putih itu? Yohanes bilang, engkaulah yang tahu Tuanku. Lalu dia bilang, mereka itu adalah sekelompok orang yang berhasil keluar dari kesusahan besar di bumi. Tetapi mereka telah menjaga, mencuci jubah mereka dengan darah anak domba Allah. Siapa yang akan berdiri di hadapan tahta Kristus kelak di surga bersama-sama dengan dia tinggal? Hanya orang yang memakai jubah kekudusan. Selama ada di dunia ini kita akan mengalami banyak kesusahan. Kesusahan yang besar. Kita dalam pergumulan kita seringkali kita bergumul rasanya pengen tinggalkan iman. Tapi engkau tetap memilih untuk percaya kepada Yesus. Itu kemenangan. Amin. Yes saudara. Seringkali kita berpikir saat cari duit sulit, nggak bisa beli apartemen, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli handphone baru, iPhone 17, iPhone 18. Sudahlah ditawarin jadi ani-ani, mau. Nggak usah sama Yesus-Yesusan, nggak usah kudus-kudus. Jadi ani-ani, rumah gratis, mobil gratis. Dan ada orang-orang tua yang menikmati uang dari hasil anaknya yang jadi ani-ani. Dan engkau biarkan, engkau nikmati kekayaan, engkau berdosa. Hidupmu terkutuk kalau engkau tidak ingatkan anakmu. Amin saudara. Ingatkan anakmu. Karena Yesus bilang, buat apa engkau dapat harta dan seluruh dunia, tapi kau kehilangan nyawamu. Surga itu kudus, surga itu mulia. Bukan cuma perempuan yang jadi ani-ani, ada boti-boti yang jadi simpanan om-om. Gak usah angkat tangan yang boti. Saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Ada jalan-jalan ke Eropa, pamer yang biayai om. Dikasih mobil, dikasih apartemen, dikasih barang mahal. Hello, apa yang sedang kau perbuat? Engkau rela menukarkan jubah kekudusanmu hanya untuk memperoleh harta dunia yang tidak ada bandingannya dengan keselamatan. Terus ngapain? Saudara jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Amin. Jangan kita buang dosa. Hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ayo bertobat. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jangan biarkan iman kita goyah. Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga saudara. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Wahyu 3 ayat 3 sampai 6. Baca bersama. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.
Kalau kita tidak bertobat, kita nggak sangka Tuhan itu datang seperti pencuri. Kenapa diulang terus pencuri, pencuri, pencuri? Saudara, pencuri itu kalau datang selalu tidak berkabar. Ada pencuri yang berkabar? Ada? Nanti malam saya mau ke rumahmu ya, siapin barang-barang yang mau saya curi. Itu pencuri gila. Yang namanya pencuri tidak pernah berkabar. Kalau perlu tidak ketahuan. Tapi kita bukanlah anak-anak gelap sehingga Tuhan datang seperti pencuri. Kita anak-anak terang, kita tahu tanda yang Alkitab tulis tentang kedatangan Tuhan. Kita berjaga-jaga supaya dia nggak datang seperti pencuri. Ayat berikutnya dikatakan, ya ayat yang keempat. Tetapi di Sardis, jemaat di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku, kata Tuhan Yesus, dalam pakaian putih. Karena apa? Mereka layak untuk itu. Amin. Hanya orang yang menjaga pakaian putih yang layak berjalan bersama Tuhan. Saudara, mumpung masih ada waktu, jangan sampai kebinasaan kekal yang kita akan alami. Surga itu benar ada, neraka itu benar ada. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, barang siapa menang, ia apa? Akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kalau kita menjaga hidup dalam kekudusan, Tuhan tidak akan buang kita. Namamu tetap ada dalam kitab kehidupan. Anak-anak muda, hiduplah hormat kepada Tuhan. Jangan kau hidup dalam free sex. Ya, melakukan seks bebas, dugem, lupa diri. Ya coba saudara, kita nggak pernah tahu. Kalau lagi dugem tiba-tiba Tuhan datang. Ya auto neraka semua itu. Ya, mari kita berdoa, berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, jauhi kehidupan malam. Yang ada kegelapan, kenajisan, percabulan, semua itu mari kita jauhi. Kenapa saudara? Kita sedang berjuang untuk hidup menjaga jubah ini tetap putih. Baca bersama, kita lompat ayat yang kedua Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Tetapi perhatikan, diulangi lagi ya. Selain Yesus sendiri yang mengatakan tentang ia datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Lalu tadi kita baca di kitab Wahyu, sekarang kita baca di Petrus. Diulangi lagi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pada hari itu, baca bersama. Akan hangus dalam dan akan hilang lenyap. Jadi, baca sama-sama dengan suara keras. Jadi, betapa? Apakah ayat ini bilang karena semua akan hancur dengan cara demikian maka santai-santai sajalah jadi orang Kristen. Dosa-dosa dikit enggak apa-apalah ya. Nikmatilah hidup yang enak-enak. Enggak loh. Bumi akan hancur dalam nyala api. Semua yang ada di dalamnya akan hilang, lenyap. Rumah mewah, lenyap. Ya. Para elit global katanya lagi sibuk menyiapkan bunker di bawah tanah. Karena katanya kalau bumi ini bertabrakan kelak atau apa terjadi, maka mereka mau bersembunyi di bawah tanah. Bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, di situ sudah ada semua. Saya bilang, nanti dia keluar dari bunker, di bumi sudah tidak ada siapa-siapa. Mati juga dia akhirnya. Ya, orang jangan terlalu cinta dunia. Sampai manusia berpikir, dulu kan ada penelitian yang dilakukan kan, mau cari kehidupan di luar bumi, di Mars. Ada kehidupan, tomat bisa hidup di Mars katanya. Jadi dibuka pendaftaran bagi orang-orang yang usia
produktif 20 ke atas ya boleh mendaftar. Ada tiket pergi gratis ke Mars tapi tidak ada pulangnya. Karena mau dilakukan percobaan. Siapa tahu manusia bisa berkembang biak di Mars. Sampai hari ini belum ada yang daftar sih saya dengar-dengar. Karena nggak ada tiket pulang. Mereka bilang supaya kalau bumi ini hancur, maka ada kehidupan di Mars. Saya bilang itu tidak sesuai Alkitab. Karena doa Bapa kami tidak berkata, datanglah kerajaanmu di Mars seperti di sorga. Tidak ada. Ayat ini bilang apa? Semua akan hancur secara demikian. Dunia ini, langit lenyap dalam gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Semua planet-planet, segala yang ada di atasnya. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa apa? Suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan dengar teori kemakmuran, teori-teori tentang kasih karunia yang kebablasan. Masuk surga kok nanti, enggak apa-apa berdosa aja nanti masuk surga. Tuhan sudah mati bagi dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Sesat sekali kau. Sementara ayat lain, Yesus berkata ketika dia datang kembali ke dunia, banyak orang akan mengaku, Tuhan aku mengenal engkau, aku bernubuat. Tuhan bilang, hanya engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau pembuat dosa. Tuhan gak kenal pembuat dosa. Terus kita enak aja bilang, oh enggak apa-apa, percaya Yesus pasti masuk surga. Kau di Citraland aja tidak diterima. Apalagi di surga. Baca ayat yang berikutnya. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu diulangi lagi baca. Langit akan dalam dan tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Dosa membuat hubungan kita hancur dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan kita. Orang hidup dalam dosa, dia menjadi musuhnya Tuhan. Karena itu mari jaga imanmu. Hidup dalam perdamaian dengan Dia sampai Dia datang kembali. Jaga hidup kudus. Buang-buang sekarang dosa-dosa yang gak penting, yang cuma merusak diri. Anak-anak muda, ya coba mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan bilang gak punya waktu. Kau sibuk cari uang, cari Tuhan dulu. Nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang menomor satukan Tuhan akan dimuliakan oleh Tuhan. Supaya ketika Dia datang, kapanpun Dia datang, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan. Jangan cuma urus hidup sendiri. Itu kayak undangan pesta dari raja tadi tuh. Kenapa enggak datang? Oh iya sibuk urusan bisnis. Kenapa kamu enggak datang? Sibuk saya. Sibuklah hari-hari ini benahi diri. Coba cek, Anda rutin cek gula darah, cek kolesterol tiap bulan? 2 bulan sekali? Kenapa enggak rutin cek hati? Ada kepahitan enggak ya? Ada iri hati enggak ya? Ada enggak ya sesuatu dosa? Ada kenajisan enggak? Ada percabulan enggak? Duduk di kaki Tuhan. Datang sama Tuhan. Iya, akui di hadapan Tuhan. Sebab Yesus bilang orang sakit yang membutuhkan dokter. Tapi kalau kau tidak pernah merasa sakit, ya kau tidak pernah butuh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Saudara, saya mau bersaksi dan saya selalu saksikan ini. Saya pernah bermimpi. Satu kali saya pergi ke Sulawesi, kembali ke kampung halaman saya. Lalu saya mimpi saya bersama dengan kakak saya. Ya, sampai saat ini kakak saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saya berdiri dengan dia, tiba-tiba itu malam, langit itu tiba-tiba bercahaya terang seperti api. Lalu saya bilang sama kakak saya, ini enggak wajar loh, ada apa ya? Ini kayaknya kok mau kiamat. Kakak saya bilang, iya Dep, kayaknya mau kiamat. Tiba-tiba kakak saya lari, saudara. Saya bilang, enggak usah lari, kita tunggu sini saja apa yang mau terjadi. Dia bilang, enggak, aku mau kasih tahu orang-orang kalau ini sudah mau kiamat. Dia lagi lari, tiba-tiba saya terangkat, saudara. Saya terangkat makin tinggi, saya tinggalin bumi. Ketika saya terangkat, kakak saya lihat saya, dia bilang, Dep jangan tinggalin aku. Dia nangis bercucuran air mata. Saya juga nangis bercucuran air mata. Kenapa? Saya ingat keluarga saya yang ada di bumi. Saya bilang, Tuhan jangan tinggalin keluargaku, kasihan mereka Tuhan. Saya nangis sambil nangis. Tiba-tiba ada suara yang bilang begini, bersiaplah karena aku akan mengubah engkau dalam tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata saya berubah. Apa yang saya paling rasakan ketika saya berubah? Saya berhenti menangis, tidak ada lagi kesedihan. Saya lupa dengan semua keluarga saya di bumi. Saya tidak ingat lagi dengan kakak saya yang tertinggal. Perasaan saya berganti dengan damai, sejahtera dan sukacita karena aku mau menyongsong ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya lupa dengan semua mereka yang ada di bumi. Saya terbangun pagi itu. Roh Kudus bicara di hati. Selama engkau masih bisa menangis buat mereka, menangislah. Karena ada satu saat nanti kita tidak lagi bisa menangis buat mereka. Saya baru merasakan begini. Selama ini saya bilang sama anak-anak kan. Dek berusaha dek hidup hormati Tuhan. Mami tidak bisa selamatkan kamu. Papi tidak bisa tarik kamu. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Saya selalu berpikir begini. Betapa sedihnya nanti kalau kita terpisah anak-anak ke neraka. Saya ke surga atau siapa ke neraka. Kan sedih saudara. Tapi waktu saya dapat mimpi itu, ternyata ketika kita di surga, kita lupa dengan semua kesedihan itu. Karena memang di surga tidak ada lagi kesedihan. Hari ini adalah waktu yang tepat, ingatkan anakmu, ingatkan keluargamu untuk mereka bertobat. Tarik mereka datang ke dalam kasih karunia Tuhan. Tinggalkan dosa dan belajar hidup menghormati Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa masuk ke dalam surga yang mulia itu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, waktu kita gak lama. Kita sedang ada di hari-hari penantian ini. Kita melihat tanda demi tanda. Kita melihat bumi ini makin panas. Kita melihat tanda demi tanda bangsa bangkit melawan bangsa. Kesusahan besar terjadi. Kemurtatan besar akan terjadi. Orang masih beribadah. Tetapi mereka memungkiri kuasa Tuhan. Banyak sekarang. Tanda-tanda ini sudah tergenapi. Tidak lama lagi saudara. Mari kita bilang Tuhan. Hari ini aku mau terima jubah putih itu Tuhan. Selidiki hidup kami. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan hari ini. Selidiki aku. Lihat hatiku. Yes Lord. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Engkau yang maha tahu Tuhan. Engkau mengenal hidup kami. Tak ada yang tersembunyi. Tersembunyi bagi, sekali lagi katakan, selidiki lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Engkau yang maha tahu. Engkau yang menilai hidup kami. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selaku kami sudah melihat kebaikan-Mu. Tidak pernah habis kasih-Mu. Dan kami mau berjuang. Ku berjuang.
lagi biar ini menjadi doa kita. Katakan, selidiki kami hari ini Tuhan. Lihat sampai ke dalam hati. Engkau yang maha tahu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hati kami, apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kau yang maha tahu dan yang menilai hidup kami. Kami mau berjuang, kami mau bayar harga Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya, Kau datang yang tetap setia. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Dia beri engkau jubah yang putih itu. Tapi apakah hari ini jubah itu kotor? Kita tidak akan pernah layak menghadap Tuhan kelak ketika jubah itu kotor oleh kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, kepentingan diri. Hari ini bilang pada Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami mau berjuang sampai garis akhir. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Luputkan kami Tuhan. Kami akan mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan untuk masuk dalam surga yang mulia itu. Dan kalau hari ini Tuhan beri kami kesempatan, kami berdoa bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Bagi teman, saudara, keluarga yang masih hidup dalam dosa. Jadikan kami terang untuk menarik hidup mereka kembali kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami telah melihat kebaikan. Engkau mati, Engkau bangkit, menderita bagi kami. Itu cukup Tuhan. Sekarang bagian kami untuk hidup bersungguh-sungguh berjuang di dunia ini. Meninggalkan segala dosa. Dan menghormati Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami mau setia padamu Tuhan. Kami mau belajar setia sampai garis akhir. Mengejar kekudusan, mengejar kekudusan di dalam darah anak domba. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan itu Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.
Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya